Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti, NIM 1744-2010-35, Program Studi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Ilmu Eksakta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei penelitian saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Kecelakaan dan Korban Meninggal terhadap Besar Kerugian pada 15 kecamatan di Kabupaten Kediri dalam kecelakaan lalu lintas tahun 2019 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima batasan masalah. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Data BPS menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai 2013, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu akibat manusia, mesin atau kendaraan, lingkungan, dan keadaan jalan. Kecelakaan yang terjadi di Jawa Timur ini salah satunya yaitu di Kabupaten Kediri. Kecelakaan ini menelan banyak korban dan kerugian. Semakin banyak kecelakaan dan korban, maka semakin banyak kerugian yang dikeluarkan. Begitu pula dengan sebaliknya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecelakaan dan korban terhadap kerugian, maka akan dilakukan analisis data menggunakan analisis regresi linier. Analisis regresi linier adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel respon atau Y. Ada dua macam analisis regresi linier, yaitu analisis regresi linier sederhana atau variabel bebas 1 dan analisis regresi linier berganda atau variabel bebas lebih dari 2 atau sama dengan 2. Dalam laporan ini akan dijelaskan tentang penerapan analisis regresi linier berganda, yaitu pengaruh jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal terhadap kerugian pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan 15 kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2019. Kemudian rumusan masalah. Dari latar belakang terbentuk suatu rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kediri tahun 2019. Yang kedua, bagaimana persamaan regresi linier berganda pada pengaruh jumlah kecelakaan dan korban meninggal terhadap kerugian. Yang ketiga, bagaimana uji asumsi klasik dan uji hipotesis pada pengaruh jumlah kecelakaan dan korban meninggal terhadap kerugian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kediri tahun 2019. Yang kedua, mengetahui persamaan regresi linier berganda pada pengaruh jumlah kecelakaan dan korban meninggal terhadap kerugian. Dan yang terakhir, mengetahui uji asumsi klasik dan hipotesis pada pengaruh jumlah kecelakaan dan korban meninggal terhadap kerugian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu bagi peneliti. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dalam dunia nyata, terutama dalam kasus analisis regresi linier. Yang kedua, bagi pembaca, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal terhadap kerugian pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan 15 kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2019 menggunakan analisis regresi linier berganda, serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, batasan masalah.
Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis regresi linear berganda, yaitu tentang pengaruh jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal terhadap kerugian pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan 15 kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2019 dengan alat bantuan software SPSS. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, analisis regresi linear. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Yang keempat, uji asumsi klasik. Yang kelima, persamaan regresi linear berganda. Dan yang keenam, uji hipotesis. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya. Dampak kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana jalan raya dan lalu lintas. Dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3, yaitu meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Selanjutnya, analisis regresi linear. Analisis regresi linear adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel respon. Ada dua macam analisis regresi linear, yaitu regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah analisis regresi dengan satu independen variabel atau variabel bebas dengan formulasi umum yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus E. Yang kedua, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan formulasi umum yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus hingga Bn Xn plus E. Fungsi persamaan regresi ini selain untuk memprediksi nilai dependen variabel atau variabel terikat, juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh independen variabel atau variabel X terhadap dependen variabel atau variabel Y. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu, juga untuk mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS. Uji asumsi klasik tersebut meliputi yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi 2 Taillet kurang dari sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi 2 Taillet lebih besar dari sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Menurut Imam Ghazali, uji multikolinearitas
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model kolerasi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleran lebih besar dari 0,10 atau 10% dengan variabel inflation faktor atau VIF, dan jika kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Yang ketiga, uji autokolerasi. Menurut Imam Ghazali, uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T1 sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson atau DW-test. Dalam dunia statistik, uji Durbin-Watson adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokolerasi pada nilai residual dari sebuah analisis regresi. Data pengambilan keputusan autokolerasi bisa langsung dilihat di dalam tabel yang bersumber dari Gujarati tahun 2003. Untuk keterangannya yaitu D sama dengan Durbin-Watson, DL sama dengan batas bawah Durbin-Watson, DU sama dengan batas atas Durbin-Watson, N adalah jumlah sampel, dan K adalah jumlah variabel X1, X2, sampai ke N, dan Y. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan uji Glatzer untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai signifikansi variabel independen kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan menjadi Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus Bn Xn, di mana Y sama dengan dependent variabel, A sama dengan konstanta, B1 sama dengan koefisien regresi X1, B2 sama dengan koefisien regresi X2, Bn sama dengan koefisien regresi Xn. Bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan metode alternatif yang disebut metode kuadrat terkecil. Metode ini dilakukan dengan cara membuat dan menyusun suatu persamaan sebagai berikut. Dari tiga persamaan dan tiga variabel dibentuk suatu matriks yang terdiri dari matriks M, matriks koefisien regresi, dan matriks H. Selanjutnya mencari nilai matriks M1, M2, dan M3. M1 sama dengan matriks M dengan kolom pertama diganti dengan matriks H. M2 sama dengan matriks M dengan diganti matriks H di kolom yang kedua. Matriks M3 yaitu matriks M diganti kolom ketiga dengan matriks H. Selanjutnya mencari determinan M1,
M2, M3, dan M. Setelah ketemu determinannya, maka dilakukan dengan mencari nilai A, B1, dan B2. A sama dengan determinan M1 dibagi determinan M. B1 sama dengan determinan M2 dibagi determinan M. Dan B2 sama dengan determinan M3 dibagi determinan M. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai suatu populasi. Uji hipotesis dalam analisis regresi linear berganda meliputi: yang pertama, koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat dilambangkan R² atau R². Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Besarnya R² dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di mana sigma X1Y sama dengan sigma X1Y min sigma X1 kali sigma Y dibagi N. Untuk sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Untuk sigma Y² sama dengan sigma Y² dikurangi sigma Y dikuadratkan kemudian dibagi N. Di sini, dalam R², X dan Y-nya yaitu X dan Y kecil. Dan untuk di tabelnya, X dan Y-nya besar. Selanjutnya, koefisien kolerasi berganda. Koefisien kolerasi berganda dapat dilambangkan dengan R. Koefisien kolerasi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar kolerasi secara serentak atau simultan antara variabel-variabel X1, X2, hingga Xn dengan variabel Y. Besarnya nilai koefisien kolerasi berganda dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar dari R² atau R² atau yang disebut dengan koefisien determinasi. Untuk kriteria kolerasi berganda, yaitu bisa dilihat di dalam tabel yang bersumber dari Resista Vicalia tahun 2018. Selanjutnya, koefisien kolerasi parsial. Koefisien kolerasi parsial adalah suatu koefisien kolerasi yang menjelaskan koefisien kolerasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Terdapat 3 macam bentuk koefisien kolerasi parsial, yaitu yang pertama, koefisien kolerasi antara X1 dengan X2 yang mana Y dianggap konstan. Cara mencarinya menggunakan rumus sebagai berikut. Yang kedua, koefisien kolerasi antara Y dengan X1 yang mana X2 dianggap konstan. Untuk mencarinya sebagai berikut. Yang ketiga, koefisien kolerasi antara Y dengan X2 yang mana X1 dianggap konstan. Untuk mencarinya menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana Rx1y sama dengan sebagai berikut, Rx2y sebagai berikut, dan Rx1, X2 sebagai berikut. Rumus ini dinamakan dengan kolerasi berganda Pearson. Selanjutnya, kesalahan baku estimasi atau standard error estimate.
Kesalahan baku estimasi digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel respon Y. Secara matematik, kesalahan baku estimasi dapat dihitung dengan rumus berikut. Selanjutnya, uji F. Penggunaan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Tahapan yang dilakukan untuk uji F. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 untuk variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Hipotesis 1 untuk variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya menentukan taraf atau tingkat signifikansi. Nilai yang sering digunakan untuk taraf atau tingkat signifikansi adalah 0,05. Selanjutnya menentukan F hitung. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya menentukan F tabel menggunakan tabel uji F. Selanjutnya tabel uji F untuk nilai signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang sama dengan K-1 dan untuk penyebut sama dengan N-K, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, kriteria pengujian nilai F hitung dan F tabel. Apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis H1 ditolak dan hipotesis 0 diterima. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulan. Akan disimpulkan apakah ada atau tidak pengaruh variabel-variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan model regresi yang terbentuk secara parsial variabel-variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebasnya atau Y. Tahapan yang dilakukan dalam uji T. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 untuk variabel X1 dan variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk hipotesis 1, yaitu variabel X1 dengan X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya menentukan taraf atau tingkat signifikansi. Nilai yang sering digunakan yaitu 0,05. Selanjutnya menentukan T hitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dan H0 akan diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Selanjutnya kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang terakhir yaitu kesimpulan hasil uji signifikansi. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, variabel penelitian. Yang keempat, metode pengumpulan data. Dan yang kelima, analisis data. Yang pertama, pendekatan dan jenis variabel. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dan analisisnya menggunakan data statistik.
Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini mencari pengaruh dan besar pengaruh jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal terhadap besar kerugian di Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono tahun 2001, menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitatif dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk pada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono tahun 2001, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk 15 kecamatan di Kabupaten Kediri dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019. Variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2009, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini ada dua macam variabel penelitian, yaitu variabel X dan variabel Y. Di mana variabel X adalah variabel bebas dan variabel Y adalah variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal. Sedangkan variabel terikat atau Y adalah besar kerugian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hussein Umar tahun 2013, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari website BPS Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh kumpulan data dengan cara menggunakan informasi, literatur, ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Kepustakaan dalam penelitian ini adalah literatur dan website BPS Kabupaten Kediri. Selanjutnya, proses pengambilan data. Proses pengambilan data ini langsung saja masuk ke website BPS Kabupaten Kediri, yaitu www.kedirikap.bps.go.id. Kemudian mendownload katalog yang berjudul Kabupaten Kediri dalam angka 2020. Sampelnya seperti ini. Kemudian tim menyusunnya sebagai berikut ini. Dan ini Kepala BPS Kabupaten Kediri, yaitu Ibu Lilik Wibawati. Data yang saya ambil dari buku ini di halaman 295. Ini datanya. Terdiri dari kecelakaan, jumlah kecelakaan, dan jenis korban. Jenis korban ini terdiri dari 3, yaitu korban mati, korban luka berat, dan luka ringan. Dan selanjutnya yaitu kerugian material. Data ini bersumber dari Kepolisian Riset Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Selanjutnya, analisis data.
Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data yang sedang diteliti dengan cara menggunakan metode yang dapat membantu dalam mengolah data, menganalisis, dan menginterpretasi data tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian di BPS Kabupaten Kediri adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantuan software SPSS. Menginjak bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kali ini berisi tentang yang pertama, data kecelakaan lalu lintas pada 15 kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2019. Kemudian yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, tabel perhitungan manual. Yang keempat, persamaan regresi linier berganda. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Data kecelakaan lalu lintas pada 15 kecamatan di Kabupaten Kediri tahun 2019. Berdasarkan proses pengambilan data tadi, dapat diambil 15 kecamatan di Kabupaten Kediri yang menghasilkan sebagai berikut. Kecelakaan sejumlah 102, korban meninggal sejumlah 47, dan kerugian sebesar 479.290. Dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa untuk jumlah kecelakaan tertinggi berdasarkan 15 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2019 di Kecamatan Pare sebanyak 150, sedangkan terkecil di Kecamatan Semen dan Kandangan sebanyak 29. Jumlah korban tertinggi yaitu di Kecamatan Mojo sebanyak 10, sedangkan terkecil di Kecamatan Pelosokatan, Kandangan, Papar, dan Pagu yaitu sebanyak 1. Untuk besar kerugian tertinggi pada kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Kecamatan Pare sebesar 87.540, sedangkan terkecil di Kecamatan Badas sebesar 11.500. Kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini diperoleh dengan alat bantuan software SPSS. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,2. Karena 0,2 lebih besar dari 0,05, maka pengambilan keputusan uji normalitas ini berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel SPSS yang diperoleh, nilai toleran yaitu sebesar 0,997, lebih besar dari 0,10. Maka tidak terjadi multikolinearitas dan nilai VIF sebesar 1,003 kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari nilai toleran dan nilai VIF dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah kecelakaan dan korban meninggal terhadap besar kerugian tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji autokolerasi. Dari tabel SPSS diperoleh nilai Durbin Watson atau D yaitu 1,838. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai DL dan DU dengan melihat tabel Durbin Watson, di mana K adalah variabel bebas, yaitu sebanyak 2, dan N adalah jumlah sampel sebanyak 15. Maka diperoleh nilai DL sama dengan 0,9455 dan DU sama dengan 1,5432. Kemudian diperoleh nilai pengambilan keputusan yaitu DU kurang dari D dan D kurang dari 4 dikurangi DL, atau D lebih besar dari DU dan kurang dari 4 dikurangi DL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi positif maupun negatif. Kemudian uji heteroskedastisitas.
Dari tabel SPSS, di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sama dengan 0,144 dan X2 sama dengan 0,486. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka nilai signifikansi regresi ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal terhadap besar kerugian tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian masuk ke tabel perhitungan manual. Sebelum dilakukan perhitungan selanjutnya, di sini akan dilakukan perhitungan nilai, yaitu yang pertama X1 kuadrat, selanjutnya X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X2, kemudian X1 kali Y, dan yang terakhir X2 kali Y. Variabel X dan Y di sini ditulis menggunakan huruf kapital, di mana X1 sama dengan jumlah kecelakaan, X2 sama dengan jumlah korban meninggal, dan Y adalah besar kerugian. Kemudian persamaan regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk penyelesaian persamaan ini adalah metode kuadrat terkecil. Rumus bisa dilihat di kajian pustaka, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1775,71356. B1 sama dengan 390,198. Dan B2 sama dengan 1312,248. Untuk pengujian atau hasil dari SPSS bisa dilihat di unstandardized coefficient yang bagian B, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 1775,714 ditambah 390,198 X1 ditambah 1312,248 X2. Interpretasi persamaan regresi berganda. Konstanta atau intercept sebesar 1775,714 secara matematis menyatakan bahwa jika nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1775,714. Dalam kata lain, bahwa besar kerugian kecelakaan lalu lintas pada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri tahun 2019 tanpa jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal adalah 1775,714. Selanjutnya, koefisien regresi variabel jumlah kecelakaan atau X1 yaitu sebesar 390,198. Artinya bahwa peningkatan satu kecelakaan dengan asumsi variabel bebas lain konstan, maka akan menyebabkan kenaikan besar kerugian sebesar 390,198. Selanjutnya, koefisien regresi variabel jumlah korban meninggal yaitu X2 sebesar 1312,248. Artinya bahwa peningkatan satu korban meninggal dengan asumsi variabel bebas lain konstan, maka akan menyebabkan kenaikan besar kerugian sebesar 1312,248. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi. Untuk perhitungan manualnya menghasilkan nilai sebesar 0,42821,01424. Kemudian koefisien kolerasi berganda. Untuk manualnya menghasilkan nilai sebesar 0,654.
dan estimasi standar kesalahan. Menghasilkan nilai manual sebesar 15.705,842. Berikut tabel hasil SPSS, yaitu yang pertama koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,428, yang artinya pengaruh jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal terhadap besar kerugian sebesar 42,8%, dan sisanya yaitu 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua yaitu koefisien kolerasi berganda atau R sebesar 0,654, yang artinya besar kolerasi secara simultan atau bersama-sama antara jumlah kecelakaan dan jumlah korban terhadap besar kerugian adalah 0,654. Berdasarkan interpretasi koefisien kolerasi berganda sebesar 0,654 memiliki tingkat hubungan kolerasi yang kuat. Dan yang terakhir yaitu estimasi standar kesalahan atau standard error of the estimate dalam persamaan regresi berganda dalam kasus ini sebesar 15.705,842. Selanjutnya yaitu koefisien kolerasi parsial. Yang pertama, koefisien kolerasi antara X1 dengan X2 yang mana Y dianggap konstan. Nilai perhitungan manualnya sebesar min 0,1996816 atau dapat dibulatkan menjadi min 0,2. Untuk perhitungan SPSS-nya bisa dilihat di dalam tabel yang bernilai min 0,2. Yang kedua, koefisien kolerasi antara Y dengan X1 yang mana X2 dianggap konstan. Nilai perhitungan manualnya sebesar (0,643889) atau dapat dibulatkan menjadi 0,644. Untuk perhitungan SPSS-nya bisa dilihat di dalam tabel, yaitu sebesar 0,644. Yang ketiga, koefisien kolerasi antara Y dengan X2 yang mana X1 dianggap konstan. Nilai perhitungan manualnya sebesar 0,244888296 atau dapat dibulatkan menjadi 0,245. Untuk perhitungan SPSS bisa dilihat di dalam tabel yaitu sebesar 0,242. Kemudian koefisien kolerasi Pearson. Yang pertama Rx1Y sama dengan 0,626404 dapat dibulatkan menjadi 0,626. Yang kedua R2Y sama dengan 0,151907 dapat dibulatkan menjadi 0,152. Dan yang terakhir Rx1 X2 sama dengan min 0,05869 dapat dibulatkan menjadi min 0,059. Koefisien kolerasi Pearson ini digunakan untuk mencari nilai koefisien kolerasi parsial. Untuk tabel hasil SPSS-nya menghasilkan juga sama, yaitu YX1 yaitu 0,626, YX2 yaitu 0,152, X1 X2 yaitu 0,059, min 0,059.
Kemudian uji F. Tahapan uji F yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis H0 yaitu jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal tidak dipengaruhi oleh kerugian. Untuk H1 yaitu jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal berpengaruh terhadap kerugian. Kemudian menentukan taraf tingkat signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian saya adalah 0,05. Kemudian menentukan F-hitung. Itu bisa menggunakan rumus yang tertera di kajian pustaka yang menghasilkan nilai sebesar 4,491. Untuk hasil SPSS-nya juga bernilai 4,491. Kemudian menentukan F-tabel menggunakan tabel uji F. Untuk taraf atau tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang yaitu 2 dan untuk penyebut yaitu 12, maka diperoleh F-tabel sebesar 3,89. Selanjutnya kriteria pengujian nilai F-hitung dan F-tabel. Nilai F-hitung yaitu 4,491 lebih besar dari F-tabel yaitu 3,81. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan. Dari pengujian nilai F-hitung dan F-tabel dapat disimpulkan bahwa jumlah kecelakaan X1 dan jumlah korban meninggal atau X2 berpengaruh terhadap besar kerugian atau Y. Selanjutnya yaitu uji T. Tahapan dalam uji T yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk hipotesis 0 yaitu jumlah kecelakaan atau X1 dan korban meninggal atau X2 tidak berpengaruh terhadap kerugian atau Y. Untuk H1 yaitu jumlah kecelakaan atau X1 dan korban meninggal atau X2 berpengaruh terhadap kerugian atau Y. Kemudian menentukan taraf atau tingkat signifikansi. Taraf signifikansi yang saya gunakan di sini adalah 0,05. Selanjutnya menentukan T-hitung. T-hitung untuk X1 yaitu 2,915 dan T-hitung untuk X2 sama dengan 0,866. Bisa dilihat di tabel SPSS-nya di bagian T. Kemudian selanjutnya menentukan T-tabel menggunakan perhitungan tabel uji T. Untuk tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasan adalah 12, maka nilai T-tabel sama dengan 1,7823. Selanjutnya kriteria pengujian nilai T-hitung dan T-tabel. Nilai T-hitung yaitu 2,915 lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,7823, maka H0 ditolak. Itu untuk X1. Untuk X2-nya nilai T-hitung yaitu 0,866 kurang dari T-tabel yaitu 1,7823, maka H0 diterima. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan hasil uji signifikansi. Dalam T-hitung dan T-tabel dapat disimpulkan bahwa jumlah kecelakaan atau X1 berpengaruh terhadap besar kerugian atau Y, dan korban meninggal atau X2 tidak berpengaruh terhadap besar kerugian. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.